Hello, good morning. Come back to me in my channel. I'm Burhan, Bachelor Nursing, Register Nursing, and Anatomical Therapy Nursing. Okay, I consultant in the clinic Gria Usada Center and Global Indonesia Healthcare or Go Eye Care. I am consultant in the wound care unit and diabetic food. Okay, today I will share you provide knowledge and design in the innovation diabetic food and research in during pandemic COVID. Okay, I will share my topic. Okay, uh, innovation diabetic food and during pandemic in Indonesia very important, yeah. Because in Indonesia the prevalence in the COVID-19 positive for people increase in day by day until the 1 million, ya. 1 million people positif the COVID-19. Jadi benar-benar banyak ya di Indonesia, sudah mungkin lebih dari 1 jutaan yang terkonfirmasi positif terjadi virus coronavirus. Oke. Oke. The phenomena problem in diabetic during pandemic COVID-19 ini memang benar-benar menjadi masalah ya, very important the problem in the management diabetic for the people. Jadi benar-benar mematuhi protokol karena COVID-19 ini akan menyerang ROS ya pada pasien diabetes, sehingga dia akan terus benar-benar menjangkit ya dan menggerogoti dan memperparah keadaan dari si pasien diabetes mellitus sendiri. Okay, my background, diabetes Indonesia is the level rank the 7 in the world. Dia memiliki peringkat ke-7 and prevalensi diperkirakan akan ada 14,1 juta pasien diabetes Indonesia pada tahun 2035. Start and young and until elder line. And the valuation until the 1 point for the person until 5.9%, the patient in the people diabetes disease, and the 24% in the lingkungan komunitas ya. Ini sangat tinggi ya pada lingkungan dengan komunitas ini untuk dengan penyakit diabetik sudah yang memadai ya. Perawat kaki yang memadai ataupun dokter ya, dan perawat yang memadai dapat mengurangi jumlah total rawat inap dan amputasi hingga 50% seri at all 2020. If there the nursing and the doctor have the competency for the management diabetic food decrease patient diabetes and the prevention for diabetic foot ulcer and diabetic osteomyelitis or diabetic infection and the diabetic for the peripheral artery disease or the vena disease. Yeah. Decrease for the amputation per day. Okay. And the COVID-19 virus corona or severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 or the SARS-CoV-2 adalah ya virus yang menyerang sistem pernafasan ya, paru-paru. Tapi sebenarnya virus corona ini bukan hal baru ya. Virus corona itu sebenarnya sudah ada, tapi dia terjadi evolusi sehingga dari SARS-CoV-1 ke SARS-CoV-2 kayak gitu. Sehingga apa? Dia sudah mulai agak ganas ya, sehingga dia menyerang paru-paru dan komorbidnya sangat sangat besar pengaruhnya pada pasien dengan adanya komorbid ya, seperti penyakit jantung, penyakit infeksi, kemudian diabetes. Semuanya akan berdampak pada memperparah keadaan dari si pasien tadi, khususnya pada pasien diabetes ya. Okay, I'm sorry. Diabetic foot and COVID-19. Diabetes foot disease or diabetic mellitus disease
dia akan yang terkena virus corona, dia akan meningkatkan ROS ya. ROS ini adalah reaksi oksigenisasi sistem pada vaskuler ya atau pada pembuluh darah sehingga dia terjadi masalah pada vaskulernya sehingga oksigen dan nutrisi tidak sampai ke jaringan perifer seperti itu. Sehingga apa yang dampaknya di sana? Bisa terjadi neuropatik atau neuroiskemik ya, kekurangan jaringan di daerah perifer. Sehingga kemudian ROS juga meningkatkan sel beta pankreas ya. Sehingga apa? Kontrol dari sel beta pankreas terhadap produksi insulin juga terganggu. Sehingga insulin juga terganggu, pada pasien diabetes sudah terganggu, ditambah dengan adanya tervirus coronavirus, ini memperparah keadaan dari pasien. Ini Tufan et al. 2020 ya. Jadi benar-benar very important to distancing terus isolasi diri ya di rumah untuk pasien-pasien dengan diabetes, apalagi dengan pasien dengan lansia yang harus benar-benar dicegah ya untuk tidak kontak langsung dengan pasien COVID-19. Kemudian protokol harus dijaga. Kemudian jika bisa ya lakukan vaksinasi di tempat terdekat baik itu puskesmas, rumah sakit ya. Karena memang dampaknya sangat luas pada pasien dengan diabetes. Oke, untuk complication sendiri ya, pada fase inflamasi virus COVID-19 akan menurunkan sistem imun. Jadi ketika sudah diserang oleh COVID-19 pada pasien diabetes ya, dia akan menurunkan sistem imun ya. Sistem imun ini adalah sistem pertahanan tubuh Bapak Ibu ya, manusia sehingga terjadi inflamasi pada interleukin 6. Interleukin ini seperti makrofag, leukosit ya, sistem pertahanan tubuh yang ketika ada bakteri masuk dia akan melakukan pertahanan ya sehingga tidak mudah terserang penyakit seperti itu. Kemudian masalah pada sirkulasi pembuluh darah, nutrisi dan oksigen tidak dapat mencapai jaringan perifer pada tubuh sehingga nutrition dan oksigen nothing in the circulation and perifer. Menimbulkan terjadinya neuroiskemik atau gangguan pada vaskuler. Nah, ketika kejadian vaskuler ini banyak sekali ya, seperti yang digambar ini menghitam di jaringan perifernya. Jika seperti ini langsung Anda ke dokter penyakit dalam ya, karena memang fokusnya adalah dokter penyakit dalam untuk melakukan manajemen berikutnya apa yang harus dilakukan. Untuk perawatan lukanya bisa ke perawat ya yang sudah tersertifikasi atau punya kompetensi di bidang perawatan luka. Nanti sama dokter penyakit dalamnya pasti akan diarahkan ya. Jadi benar-benar COVID-19 untuk pasien diabetes dihindari karena komorbidnya sangat tinggi. Oke. Yang kedua adalah regulation for nursing. Nursing innovation ya. Service the nursing is the service the profesional ya yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu kiat keperawatan yang ditunjukkan pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat baik itu sehat maupun yang sakit. Ini juga kita sebagai perawat juga dilindungi oleh UU nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan. Dan yang kedua adalah perawat pelaksana mempunyai peran penting menjadi pemimpin dalam lingkup praktek keperawatan. Ya. Kemampuan pengembangan layanan keperawatan yang dimiliki perawat pelaksana terdiri dari menjamin keselamatan pasien, kemudian evaluasi kritis, mendorong perbaikan dan inovasi. Nah, di sini ya, perbaikan dan inovasi. Jangan sampai menunggu pasien itu parah untuk dilakukannya perawatan ya. Fungsi kita perawat juga ada di bagian inovasi dan perbaikan ya. Perbaikan dan inovasi khususnya di pencegahan ya. Jangan ditunggu ya. Jangan sampai pasien itu sakit baru kita lakukan manajemen ya.
sebelum mereka masuk dalam fase diabetic foot ulcer atau luka kaki diabetik, ada kalanya kita menjaga kakinya dahulu seperti itu. Dengan apa? Innovation for diabetic foot ulcer pada saat during pandemic ini kan sangat sulit ya mematuhi protokol, tidak bisa langsung bertatapan langsung gitu ya. Apalagi kita seorang tenaga kesehatan. Kemudian memfasilitasi tentang Transform Mars ya. Ini berdasarkan Asfar and Umroni 2019 and Bogot et al 2020. Wow. And nursing innovation, innovation for nursing, perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan memerlukan kemampuan kepemimpinan klinis ya. Jadi tidak hanya teori saja, tapi klinisnya juga ada di sana. Juga harus dikembangkan sehingga apa? Ketika teori dan lapangan itu menjadi satu, akan menjadi sebuah ilmu atau menciptakan ide baru dan guideline atau standar operasional yang lebih sempurna gitu, lebih baik ya. Ketika klinis dan teori digabungkan. Seperti itu. Klinis tanpa teori juga tidak bisa. Teori tanpa adanya praktek di lapangan juga nggak bisa. Sehingga dibutuhkanlah kepemimpinan klinis adalah upaya untuk meningkatkan pelayanan keperawatan menjadi unggul. Kepemimpinan klinis meningkat, kualitas dan keselamatan pasien secara inovasi dan kreativitas dalam praktek keperawatan. Boleh terserah Bapak Ibu yang di sini perawat ya, bisa melakukan dengan audio, YouTube, ataupun bisa dengan SMS, ataupun bisa dengan telenursing, up to you ya. Kalian bisa melakukan hal positif sebanyak-banyaknya untuk mengurangi terjadinya diabetik foot ulcer, luka kaki diabetik ya secara kreatif ya. Sehingga Indonesia ya bisa dikurangi untuk penyakit diabetic foot ulcer sampai dicegah untuk amputasinya ya. Karena di dunia itu per 3 detik itu ada 1 kaki yang dipotong di dunia ini. Dan I hope you all the nursing in Indonesia bisa melakukan pencegahan pada pasien-pasien dengan diabetes khususnya di pandemik ini. Oke. The factor, faktornya sendiri ada faktor eksternal seperti kurangnya rasa di kaki ya, sirkulasi yang buruk, vascular and the problem, kelainan the Charcot arthropathy atau kelainan bentuk kaki, iritasi seperti gesekan atau tekanan pada kaki, kemudian dan trauma serta durasi diabetes dari superficial necrosis, full thickness tendon, tulang dan persentian ya, itu benar-benar dari eksternal. Dengan pada faktor internalnya, pada glukosa darah yang tidak terkontrol, neuropati perifer dengan tanda disfungsi saraf perifer, penyakit pembuluh darah dan arteri perifer, neuroosteopati atau Charcot-nya. Memang ya kalau yang dari internal ini sangat sulit sekali, apalagi pada pasien dengan elderly atau lansia ya. Sulit sekali untuk mengontrol makan dan nutrisinya sehingga gula darahnya tetap di atas normal. Kemudian neuropati perifer ini biasanya pada pasien-pasien dengan laki-laki yang suka merokok ya, dan kadang juga tidak memakai alas kaki sehingga terjadinya neuropati perifer di pelantar kaki ya. Kemudian disfungsi saraf perifer, ini cikal bakal terjadinya kalus kemudian menjadi ulcer. Kemudian penyakit pembuluh darah vena dan arteri atau peripheral artery disease atau DNP ya, diabetes neuropatiknya. Sehingga apa di sana akan menyebabkan masalah pada sistem oksigen ya dan nutrisi tidak sampai pada jaringan perifer ya. Dan neuroosteopathic Charcot foot dia sudah mengalami bentuk kakinya berubah ya. Ada yang hammer, ada yang kafus, ada yang banyak sekali ya perbedaannya di kaki sehingga itu akan memicu terjadinya pressure ulcer ya, luka tekan sehingga menyebabkan luka di situ. Jadi dibutuhkan untuk sandal diabetes yang baru seperti itu yang bisa mencegah terjadinya pressure ulcer.
Kemudian ini adalah complication diabetic foot infection during COVID-19 ya, bisa diabetic foot ulcer, bisa diabetic foot infection atau neuroischemic infection ya. Yang nomor 2 kemudian amputation pada akhirnya. Ini yang harusnya kita cegah sebelum terjadinya 3 ini. Bisa melalui diabetic foot care atau foot spa ya, sehingga kemudian jika pasien dengan diabetes juga dikontrol dengan APBI atau ABI ya, ankle brachial index. Jadi pasien tidak sampai mengalami neuroischemic, diabetic foot ulcer ya, kemudian sampai amputasi. Dan di amputasi ya tidak ada apotek atau alkes yang jualan kaki ya. Sehingga prevention itu very important to management diabetic foot ulcer or the ischemic or the neuropathic and the amputation. Okay. Triage of DFO. Di sini saya mengambil penelitian dari Najafi et al. 2020 post the pandemic, how the COVID-19 transform diabetic foot disease management of diabetes. Jadi sebelum dilakukan pelayanan telemedicine ya pada pasien dengan diabetic foot atau diabetic foot ulcer harus dilakukan triase. Yang pertama adalah pemilihan dari pasien itu sendiri. Jika pasien, for example ya, jika pasien A gula darahnya tinggi dan dia datang dengan tidak adanya keluhan pada kaki, kita lakukan checklist ya dengan asesmen dan protokol ya, mungkin swab dulu atau PCR dulu atau rapid dulu. Kemudian habis itu kita checklist ya, asesmen dari diabetic foot syndrome, apakah benar-benar ada, dari dicek, kemudian dilindungi, kemudian dikuatkan, kemudian dilakukan remote care dari rumah. Ketika tidak ada masalah yang dalam dari skor dari asesmen, maka akan dipulangkan dan melakukan pelayanan keperawatan ke KDM online di rumah. Tapi jika pasien ini gula darahnya tinggi, kemudian ada comorbid ya, maksudnya adalah diabetic foot ulcer atau ada luka yang tidak bisa harus dilakukan, maka kita lakukan perawatan di rumah sakit atau klinik atau di puskesmas ya. Tapi ketika nanti kemudian ketika sudah membaik kita tetap kuatkan ya, seperti yang figure 2 ya, dikuatkan setelah mulai membaik baru dipulangkan, lakukan pelayanan keperawatan ke KDM secara telemedicine atau telenursing. So the communication or the collaboration war with doctor and nursing. So for management in diabetic foot ulcer during pandemic COVID-19 ini benar-benar nanti dimaksimalkan seperti itu. Oke. Innovation yang pertama ya, untuk ketika nanti sudah dipulangkan bisa dilakukan untuk inovasinya. Yang pertama ada smart soft untuk memfasilitasi smart textile or smart soft dengan berbasis serat optik ya. Serat optik ini untuk pengukuran suhu plantar, tekanan dan sudut sendi secara simultan pada pasien diabetes peripheral neuropati (DBN) ya. And fungsi mendeteksi suhu termal, temperatur pelantar kaki berisiko terjadinya diabetic foot ulcer. Dia khusus kaos kaki pintar ini ya, dia akan mengontrol suhu ya. Jika suhu terlalu panas dia akan memberitahukan ya. Kemudian jika terlalu dingin juga dia akan memberikan alarm sehingga mengurangi terjadinya luka di pelantar kaki. Ini juga dikeluarkan dengan hasil dari penelitiannya ya, dapat mencegah masalah yang mengancam tungkai. Tungkai ini maksudnya adalah pelantar kaki ya. Dan memberikan perawatan tepat waktu sehingga pencegahan dalam diabetic foot syndrome ini sangat bagus dan mengurangi terjadinya diabetic foot ulcer secara tepat waktu ya. Ini contohnya, contoh alatnya atau produknya, dan di sini disambungkan dengan smartphone atau handphone ya, yang merah ini dia beresiko tinggi terjadinya ulcer seperti itu atau terjadinya munculnya luka, sehingga dilakukanlah mungkin foot spa, kemudian dilakukan examination ABI apakah nanti ada penyertanya di vascular vena atau vascular vein ya, sehingga
dia akan mengurangi terjadinya munculnya luka kaki diabetik seperti itu. Yang kedua adalah smart IoT ya, atau smart soul. Tujuannya adalah untuk menurunkan tekanan pelantar pada pasien yang penyakit kaki diabetik. Dia adalah lidahnya sepatu, tapi dia sangat pintar ya. Dan dia juga dihubungkan dengan HP atau smartphone dan iWatch ya, sehingga kita mempermudah untuk melihat adakah pengurang risiko terjadinya luka ya pada penekanan, karena memang pada pasien-pasien diabetes ini ada yang menurut penelitian itu paling banyak karena tekanan pada kaki, ukuran sepatu dan alas sepatu itu tidak baik, sehingga dia muncul kalus di situ karena akibat penekanan. Kalau pada orang normal sih oke aja, tapi kalau pada pasien diabetes ya, dia akan sangat berisiko tinggi muncul ya ulcer atau luka. Fungsinya untuk alat ini adalah mengurangi tekanan, gesekan pada pelantar kaki ya, juga karena gesekan juga itu biasanya juga muncul luka ya, karena gesekan terlalu sering. Kemudian kaki berkombinasi peringatan melalui smartphone, dia juga ada alarm ya, sehingga kalau muncul tekanan yang terlalu tinggi pada suatu kaki ya, pada pelantar, dia akan memunculkan alarm bahwasanya kakinya terlalu tinggi tekanannya dan harus dijadikan reposition ya, seperti itu. Ini sangat bagus, ini bisa diterapkan, tapi di Indonesia mungkin belum ada. Kita tunggu ya. Kemudian hasil penelitian ini setiap 2 jam pasien akan diperingatkan adanya neuropatik. Dia 2 jam, setiap 2 jam sekali dia akan memberikan peringatan ya, bahwasannya pelantar kakinya sebelah kanan ya, atau yang sudah ada di smartphone-nya ini terjadi kemerahan ya, berisiko tingginya ulcer. Nanti kita lakukan reposition ya. Dan ini sangat luar biasa. Ini sudah diteliti ya. Mungkin nanti bisa dicari. Yang ketiga adalah ada temperature relation and measures ya. Jadi alat ini adalah untuk melihat temperatur kaki. Sebenarnya untuk temperatur kaki ini juga penting ya. Karena apa? Untuk mendeteksi ulcerasi atau luka pada pelantar kaki. Diabetes sebelum terjadi luka, pencegahan beban tenaga dan pelantar kaki pada pasien yang sudah sembuh dari luka kaki diabetes ya. Bisa melakukan pijat ya, massage ya dengan alat ini, kemudian bisa dengan manual, kemudian bisa dioleskan lotion untuk mencegah atau mengontrol keseimbangan kelembapan pada kulit ya. Karena juga moisturizing yang terlalu lembab ya pada kaki itu juga akan menyebabkan kemerahan pada kaki yang ujung-ujungnya akan menjadi infeksi atau dermatitis pada kaki ya. Kemudian untuk hasil penelitian ini, pemantauan suhu kaki sekali seharian pada pasien DM ini dengan belum adanya luka sangat akurat. Jadi untuk yang ini disarankan untuk pasien-pasien diabetes yang belum muncul luka, sehingga pencegahannya lebih termaksimalkan ya. Yang diulaskan lotion dan pijatan untuk pijatan sendiri untuk memperlancar vasodilatasi pada atau pembuluh darah ya, aliran vena dan arteri, sehingga nutrisi dan oksigen sampai terpenuhi. Kemudian lotion untuk yang tadi menjaga kontrol keseimbangan pH ya pada kulit. Oke, ini Motus Smart. Motus Smart ini adalah pelengkap dari semuanya ya. Karena dari sini semuanya itu ada. Yang pertama kontrol tekanan pada pelantar kaki, kelembapan ya, perubahan suhu kaki, memberikan penata laksanaan, offloading. Offloading pun ada di sini ya. Jadi ketika ada luka, kemudian di situ ada tekanan, dia akan mengontrol ya. Offloading. Offloading ini semacam mengurangi tekanan pada daerah luka seperti itu ya. Dan ini sangat rekomendasi untuk pasien-pasien diabetes dengan ulcer ya, sudah muncul luka. Dan ini yang paling bagusnya dari alat ini adalah memberikan alarm atau peringatan melalui pesan visual atau audio dengan melalui otomatis smartphone.
Dan paling bagusnya lagi ini adalah bisa menjadwalkan Anda ya peringatan menjadwalan untuk melakukan treatment atau perawatan luka kaki di tempat Anda merawat kaki, entah itu klinik, rumah sakit atau di praktek perawatan luka ya, keperawatan ya. Kemudian ini juga sudah dilakukan bukti ya, uji ilmiah atau penelitian ya untuk melakukan alat ini dan hasilnya luar biasa ya. Ini oleh riset ini oleh Najafi 2020. The next biosensor wound ya. Biosensor wound ini sangat bermanfaat ya dan lagi dikembangkan oleh seseorang ya di US atau kalau nggak salah US apa UK. Tujuannya mengidentifikasi muncul luka pada kulit perifer. Jadi dia mendetection high cracks breakdown skin atau ulcer ya pada kaki sehingga dia akan langsung melakukan pencegahan pada kulit yang akan muncul luka seperti itu. Dia menentukan lokasinya dengan cara mencari kulit yang kekurangan nutrisi dan O2 pada jaringan perifer ya. Dia akan muncul nanti ya suatu lokasi pada kaki atau pelantar kaki, entah itu pokoknya di kulit yang kekurangan oksigen atau nutrisi atau cikal bakal munculnya luka seperti itu. Dia akan tahu lokasinya sehingga kita bisa melakukan prevent ya. Ini juga sudah dilakukan penelitian memberikan bukti spesifik seperti keringat, bekas luka kronis, atau pemantauan biofluid pada kulit sehingga akurasi dan memberikan kondisi dan lokasi munculnya luka sehingga ya. Ini untuk menentukan laktat, kemudian oksigeninasi dan O2-nya itu sangat akurat sekali sehingga ketika sudah melakukan deteksi dengan biosensor wound, dia akan mengetahui lokasi munculnya luka dan dilakukanlah pencegahan seperti itu. And I'm sorry. And thank you for my sharing today. Semoga bermanfaat untuk semuanya di masa pandemik ini. Conclusion dari saya untuk pasien diabetes ya benar-benar harus dijaga, harus benar-benar lakukan distancing sosial ya, social distancing, kemudian mematuhi protokol yang ada. Jika bisa vaksin, lakukan vaksin di tempat terdekat karena komorbidnya jika pasien diabetes dengan COVID-19 ini sangat memperparah keadaan atau kondisi dari pasien diabetes itu sendiri ya. Dan ketika sudah baik ya pada pasien dengan diabetes, lakukan remote care ya, telemedicine atau telenursing untuk konsultasi tentang pencegahan kakinya supaya tidak terjadinya diabetic foot ulcer atau luka kaki pada diabetik ya. Kedepannya semoga pandemik ini cepat selesai dan kita bisa melakukan dengan normal kembali dan pasien diabetes di Indonesia untuk kakinya sehat semua. Oke, ini my kontak ya. Bisa kalian hubungi saya di email saya, WhatsApp, Twitter atau Instagram untuk share atau mungkin diskusi tentang diabetic foot ulcer atau meneliti tentang diabetic foot ulcer, diabetes, diabetic infection, wound ataupun stomach care ya. Oke, thank you very much. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you in my video next. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Oke, thank you.